Cinta sejati membawamu dekat pada ilahi. Itulah tema Renungan Jiwa pada malam hari ini, sahabat jiwa. Tadi pada segmen sebelumnya kita sempat dengarkan ya cerita singkat dari Mbak Dita soal awal mula yang memicu Iya, ingin hijrah. Tapi kan waktu awal Mbak Dita ini merasa anaknya kemudian tidak lagi mengenakan hijab karena merasa Mbak Dita pada saat itu belum berhijab. iya. Jadi itu kesentil lah ya sama Kesentil, omongan heeh. anak yang secara Sinyal nggak ya, langsung. sinyal dari Allah Bener. mungkin ya. Tapi gimana kemudian Mbak Dita ini menindaklanjuti sinyal dari Iya. Allah tersebut? Nah karena memang ada juga ya teman-teman yang ngajakin yaudah yuk kajian. Akhirnya aku pun merasa itu menjadi sebuah kebutuhan. Artinya ilmu agama yang selama ini mungkin gak pernah dipelajari. Yang selama ini mungkin kita cuman taunya hanya sholatnya aja. Atau hanya terlahir sebagai orang Islam ya udah apa sih kewajiban yang harus dilakukan ya udah gitu aja gitu kan. Nah ternyata dari ilmu itulah segala sesuatu tuh terbuka gitu ya. Dan memang benar gimana caranya kita tuh selalu bisa menerima sinyal-sinyal Allah itu gitu kan. Memang ya dengan kita selalu berbuat baik mungkin gitu ya. Dan selalu minta didoakan mungkin sama orang tua dan orang-orang sekitar kita. Jadi semacam ada kegelisahan lah di hati gitu. Termasuk juga dalam rumah tangga kami tuh luar biasa. Karena waktu bertemunya susah akhirnya berantemnya jadi lebih sering tuh biasanya. Ya nggak Kebetulan sih? di momen itu juga ya. Iya di momen yang bersamaan inilah gitu. Jadi kayak berantem tuh udah kayak minum obat. 3 Beneran? kali sehari. Iya, Masya Allah. 2 kali sehari. Nah ini juga yang menjadi sebuah ya tadi kegelisahan itu gitu antara aku dan suami. Terus kita mau ngejalanin rumah tangga tuh dengan cara yang seperti apa? Karena aku ngerasa benar pasti gitu kan. Suami juga merasa benar. Karena yang pertama kali belajar memang saya. Yang pertama kali ya hijrah belajar gitu pengen tahu. Mulai ikut-ikut kajian gitu ya. Ngajakinnya juga gak mudah. Nanti ya Gimana kapan-kapan tuh? kita ngobrol lagi di sesi yang lain. Karena panjang ceritanya. Nanti mungkin Mas Mario bisa cerita singkat juga. Apa sih yang akhirnya men-trigger Mas Mario untuk dalam tanda kutip ya menyelamatkan rumah tangga kami lah gitu. Oke, mungkin gini ya, kalau dari ceritanya dia itu kan memang yang dialami sama dia itu adalah personal gitu. Nah ketika mulai mengajak saya itu lebih kepada situasional gitu, dimana kondisinya itu kita sering ribut, udah coba berbagai macam cara, kok nggak kelar-kelar gitu. Tapi kan umur pernikahannya ini juga baru, ini menuju 2 tahun lah ya kira-kira ya gitu. Tapi ngejalaninnya ini bagaimana, caranya gimana, nggak mungkin kan ada 2 nahkoda dalam satu kapal. Saya coba pakai cara saya, nggak bisa. Karena apa ya, saya dididik dengan cara yang berbeda, begitu juga dia. Makanya pas pakai aturan saya, kok kayak nggak ketemu ya gitu. Coba deh oke pakai aturan kamu ya. Ternyata nggak cocok juga gitu. Oke kita bikin kombinasi. Oke kamu nggak sukanya apa kita bikin regulasinya. Saya nggak sukanya apa kita bikin regulasinya. Akhirnya bikin sistem. Berhasil nggak? Tentu tidak. Makin Enggak. ribet jadinya gitu. Ribet sama regulasi-regulasi itu Dan semua. yang dipakai kan masih aturan manusia ya dan ada ego-ego juga Benar. di sana. Nah, dan akhirnya ngejalanin itu udah kayak gimana ya. Ini dia yang pengen kita bahas bahwasanya kalau masih berantem itu masih alhamdulillah gitu. Karena masih masing-masing ingin menyampaikan aspirasinya. Nah ini kita sampai ke titik yang udah jadi nggak berantem. Karena apa? Jadinya diem-dieman. Wah ini udah bahaya nih. Dan saya melihat daripada satu kasus, ada teman saya yang memiliki kasus yang kurang lebih sama. Itu cuman bedanya kebalik. Nah ini istri saya mempelajari agama, terus sayanya enggak. Nah itu saya ambil contohnya dari teman saya. Dan na'udzubillah min zaliknya ini teman saya ini ketika dia tadi ya pasangannya belajar agama yang pasangan satu lagi enggak, itu saya tahu di kemudian hari ternyata akhirnya mereka bercerai. Lebih parahnya lagi yang tadi yang salah satu yang enggak belajar itu malah jadi pindah agama. Itu di situ saya yang kayak waduh ini mungkin terjadi pada hidup saya nih gitu. Dianya belajar, sayanya nggak mau. Gimana ya? Ini kalau diterusin udahlah diem-dieman, ada masalah nggak dibahas. Terus tadi udah punya contoh. Jadi saya ambil pelajaran itu buat hidup saya. Berarti saya berpotensi seperti itu. Ya udah deh, yuk pakai cara yang apa nih? Cara saya nggak bisa, cara kamu nggak bisa, cara kita juga nggak bisa. Terus pakai cara apa? Terus dia bilang pakai cara yang pasti bener lah. Apa itu? Gitu. Islam. Hah? Gimana caranya? Saya nggak tahu makainya juga gitu. Nah akhirnya itu men-trigger saya untuk mencari tahu. Nah cuman kan ini dalam satu kondisi kita jatuhnya rumah tangga yang baru ya Dit ya. Jadi ya 2 tahun kan sebenarnya kan terhitung baru ya saat gitu masih apa ya kinyis-kinyis lah gitu istilahnya ya gitu. Walaupun udah ada berantemnya tapi ada keinginan gitu ya untuk ini kok Iya. berantem terus gitu kan. Nanti kalau udah lama beda lagi kan. Bener, nah makanya itu yang saya pengen tanyain juga gitu sama Ustadz. Kalau di
awal-awal mungkin tadi ya masih ada kenangannya, masih ada kayak aduh masih sayang atau nah, tapi kalau yang ini yang udah yang 10, 15, 20 tahun terus habis itu masuk ke dalam ranah yang emang ya gitu udah nggak bisa diskusi lagi Ustaz, udah autopilot aja gitu. Itu ngebenahinnya bagaimana itu Ustaz kalau kayak begitu ya? Saya jawab sambil tausiah ya. Silakan Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat jiwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang paling agung adalah pernikahan. Dan siapa teman terbaik kita ketika menjalankan roda pernikahan itu? Ya, jika 1 tahun, 2 tahun perjalanan rumah tangga, tapi bagaimana ketika sudah bertahun-tahun? Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya seorang sahabat, Ayyu julasaina khairun? Ya Rasul, siapa teman duduk yang paling baik? Teman duduk, teman nongkrong, teman circle, teman ngopi. Nah, pasangan itu lebih dari sekedar teman ngopi, lebih dari sekedar teman nongkrong, teman tidur, teman kerja, teman susah, teman senang, ya Bu ya, betul? Masya Allah, tabarakallah. Lihat jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 ciri-ciri seseorang yang menjadi partner terbaik buat kita. Yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Bertemanlah, bergaullah, carilah pasangan seseorang yang jika memandang wajahnya membuat kamu terkoneksi dengan Tuhan. Membuat kamu dekat dengan Allah. Mungkin bukan hari ini, karena mungkin dulu belum hijrah. Tapi semakin berjalannya waktu, saya dengar cerita tadi dari 2 narasumber kita. Allah selalu punya cara serandom apapun untuk memberi hidayah kepada hambanya. Maka jangan lupakan ada satu doa yang bagus banget. Sama-sama. Allahumma aujidna nafahati al-tafika. Artinya ya Allah, limpahkanlah kepada kami semilir hidayahmu yang lembut. Karena kita gak tahu di jalan cerita apa kita bisa klik sama Allah. Badita hanya karena anak beliau berjilbab dan beliau belum berjilbab terpanggil. Ya. Kalau Mas Mario beda lagi ceritanya. Beliau udah cerita sama saya gara-gara speaker. Jadi Allah selalu punya cara. Nah, gimana caranya agar kita ketemu circle yang baik, pasangan yang baik dan lebih baik lagi dalam menjalani biduk rumah tangga? Satu resepnya, man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Bergaullah, dekatlah, carilah orang yang dengan melihat wajahnya kita terkoneksi dengan Allah. Ada gak orang yang kayak begitu? Ada. Sebagaimana kalau ada orang yang ngelihat wajahnya kolesterol kita naik. Pasti ada orang yang hatinya bening, belum ngomong ngelihat wajahnya, ingat Allah. Itu seperti sahabat Hanzalah ngelihat wajah Nabi. Ya Rasulullah, ya, aku setiap melihat wajahmu membuat aku terkoneksi dengan Allah. Nanti pulang ketemu sama istri beda lagi ceritanya. Itu sahabat Hanzalah tuh. Jadi maka ada satu doa. Allahumma dullani ala man yadulluni alaika wa ausilni ila man yusiluni ilaika. Indah banget doa ini. Apa artinya? Tuhan, pertemukan aku dengan orang yang bisa membuat aku bertemu denganmu. Keren ya? Itu hidayah. Ya. Saya dengar ceritanya Masya Allah. Ya. Diajak sama Mbak Dita, ngaji yuk. Itu kan istri yang sekaligus orang yang membuat kita semakin bertemu dengan Allah. Yang kedua kata Nabi, zada fi ilmikum mantiquhu. Apa kriteria teman yang asik diajak nongkrong, duduk menjadi pasangan? Zada fi ilmikum mantiquhu. Membuat ilmumu bertambah. Ilmu apapun, tidak perlu harus Quran, hadis, fikih, tidak perlu. Ilmu apapun selagi ilmu itu membuat kita dekat sama Allah, itu ilmu.
Nah, ini Masya Allah nih ketemunya di majelis renungan jiwa. Ini teman majelis namanya. Di sini kita bicara ilmu, zada fi ilmikum mantiquhu. Yang ketiga, man dzakkarakumul akhirah amaluhu. Orang yang kalau kamu melihatnya membuat kamu termotivasi untuk beramal. Melihat sikapnya, gesturnya, perilakunya, keputusannya membuat kamu jadi ingat akhirat. Itu ciri-ciri teman yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita. Allahumma awjidna nafahati al-taufiq ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Namun selain ciri-ciri pasangan yang disebutkan oleh Ustadz Azhari, nah tentunya yang bisa kita ambil hikmah ya dari Mbak Dita dan Mas Mario ini, sahabat jiwa, adalah mereka ini melibatkan Allah untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah rumah tangga yang mungkin sempat dialami oleh mereka berdua. Masya Allah. Dan sahabat jiwa, usai jeda pariwara berikut ini saya akan mempersilahkan kepada sahabat jiwa di sini ya, mungkin ingin mencurahkan keresahan jiwanya kepada Ustadz maupun ingin curhat juga ya kepada Mbak Dita maupun Mas Mario, boleh ya usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Renungan Jiwa. Pilihlah yang memiliki agama, punya rasa memiliki agama. Fadhfar bidzatiddin taribat yadak itu dari kata-kata zafara, kalimat perintahnya itu fazfar.